Baik, di video kali ini kita akan bahas mengenai selektor pada CSS. Nah, selektor ini digunakan untuk menyeleksi ya elemen-elemen di HTML kita yang ingin kita berikan styling. Misalnya ingin kita berikan font size atau ukuran dari suatu huruf. Misalnya kita ingin memberikan background ataupun warna dari teks begitu ya. Ada beberapa cara untuk menyeleksi elemen-elemen HTML pada website kita. Oke, langsung saja kita akan praktekkan ya. Teman-teman silakan buka project yang sudah dibuat di video-video sebelumnya ya. Di sini saya sudah buka project foldernya. Kemudian setelah itu kita akan buat file baru. Kita kasih nama di sini selektor ya. Selektor CSS .html. Kemudian kita head sidebar-nya, lalu kita buat dulu seperti biasa struktur HTML-nya. Di sini title-nya belajar selektor ya, CSS. Seperti biasa lagi, kita menggunakan tag P. Di sini kita bisa bilang saya sedang belajar selektor CSS ya. Kemudian kita open with Love Server. Kita buka sambil kita tunggu ya. Nah, oke, sudah terbuka seperti ini. Lalu Visual Studio Code dan browser kita buat berdampingan. Oke, sudah ada di sini. Lalu yang pertama, seperti biasa, stylenya kita buat di dalam tag head. Lalu selektor yang pertama sudah kita praktekkan ya. Di sini kita menggunakan selektor P. P di sini ya. Yang kita selektor adalah tag P-nya seperti ini. Ini teknik yang pertama yang bisa kita gunakan. Lalu di dalamnya bisa kita kasih color atau warnanya ya. Misalnya kita ingin menggunakan merah seperti ini. Ataupun blue juga bisa seperti ini. Kemudian cara kedua itu kita bisa menggunakan sebuah kelas. Kita coba lorem ipsum dulu ya, kita cari paragraf yang sedikit lebih panjang. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita simpan ya. Oke, sudah ada di sini lorem ipsumnya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita memberikan sebuah selektor di sini ya P, maka di sini secara otomatis akan tergenerate semua yang ada di tag body yang mempunyai elemen P atau tag P ini ya, maka secara otomatis akan memiliki color ataupun warna blue. Kalau misalnya di sini kita rubah misalnya menjadi span seperti ini. Nah, maka yang akan diseleksi hanya tag P saja. Bagaimana caranya ketika kita ingin span-nya juga memiliki warna blue juga gitu ya. Bisa kita menggunakan span seperti ini. Kemudian color sama ya seperti di atas. Tapi ada juga cara yang kedua, kita bisa gunakan koma di sini ya. Koma, kemudian span, seperti ini, simpan. Nah, sama saja ya teman-teman. Ini silakan teman-teman pilih ya, cara yang lebih enak seperti apa. Tapi dengan cara yang seperti ini akan lebih efektif menurut saya ya. Kemudian ada lagi cara lain, kita bisa menyeleksi elemen HTML itu menggunakan sebuah kelas. Nah, misalnya saya berikan contoh lagi di sini tag span ya.
Oh tidak, tag P saja. Misalnya belajar CSS ya. Nah, di sini bisa kita berikan kelas. Misalnya belajar CSS. Nah, kelas ini akan kita gunakan untuk menyeleksi elemen HTML-nya. Nah, di sini kelasnya kita deskripsikan menggunakan titik seperti ini ya. Lalu kita paste ataupun kita berikan kelas dari yang kita deskripsikan di sini. Nama kelasnya apa? Belajar CSS ya. Nah, lalu misalnya color red seperti ini, simpan. Nah, sama saja ya teman-teman hasilnya. Maksudnya bisa kita seleksi menggunakan kelas seperti ini. Selain menggunakan kelas, kita juga bisa menggunakan ID dari sebuah elemen HTML. Misalnya kita buat tag P lagi di sini, tag P. Misalnya ini menggunakan ID. Kemudian kita berikan atribut ID. Value-nya itu adalah bisa kita bilang cetak ID. Seperti ini. Untuk namanya terserah ini ya teman-teman, bisa apapun yang mudah dikenali ya, yang mudah dimengerti. Untuk ID juga dan juga kelas. Kemudian untuk mendefinisikan di CSS kita menggunakan tanda pagar seperti itu ya. Kemudian kita paste untuk ID-nya, nama ID-nya, kemudian bisa kita deklarasikan properti dan juga value-nya. Misalnya color alias blue atau aqua seperti ini. Aqua, oke, kita simpan. Nah, ada ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa cara dalam menyeleksi elemen HTML kita untuk kita manipulasi menggunakan CSS. Lalu selain itu ada lagi cara untuk menyeleksi. Kita bisa deklarasikan ya tag P, kemudian kita gabungkan dengan ID ini. Contohnya untuk cetak ID ini misalnya kita komentari terlebih dahulu. Lalu di sini kita tag P, kemudian titik ya, bukan titik, itu untuk kelas. Untuk ID tadi kita menggunakan tanda pagar, kemudian nama ID-nya adalah cetak ID seperti ini. Nah, untuk isinya kita deklarasikan, propertinya itu color, kemudian value-nya aqua ya. Oke, kita simpan. Nah, hasilnya sama ya dengan cara yang di atas ini. Dengan cara yang menggunakan tag P, kemudian diikuti dengan ID. Sama halnya dengan kelas ya, bisa kita gunakan dengan cara yang sama seperti ID ini. Misalnya ini kita komentari dulu. Kita gunakan kelas yang ini ya, kita akan seleksi tag P-nya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Jadi seperti ini. Tag P. Untuk mendeklarasikan kelas itu menggunakan titik ya. Kemudian diikuti dengan nama kelasnya yaitu belajar CSS seperti ini. Colornya kita ingin bedakan, misalnya katakanlah oke, untuk tidak membingungkan kita akan komentari dulu untuk yang ini ya, untuk pspan, kemudian untuk yang di bawah juga, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Lalu untuk yang ini kita berikan value red untuk merah ya. Nah, maka kan
berubah ya teman-teman di sini. Ini cara bacanya tag P yang mempunyai kelas ya, yaitu belajar CSS. Kalau yang ini tadi cara bacanya, carikan saya tag P yang mempunyai ID cetak ID. Maka CSS-nya akan menginstruksikan seperti itu, lalu dia akan cari ya tag mana yang pas dengan selektor yang seperti ini. Misalnya tag P dengan ID cetak ID. Maka diseleksi satu-satu nih, mana yang cocok. Oh, ternyata ini gitu ya. Tag P yang mempunyai ID cetak ID. Nah, maka akan dirender di sini. Kita save. Nah, akan dirender seperti ini ya. Ini menggunakan ID. Ini isinya ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan paham nih. Saya kira cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.